Pernah nggak kamu sudah belajar berjam-jam sampai larut malam, bahkan rela begadang demi ujian, tapi hasilnya tetap saja nihil? Rasanya, semua yang sudah kamu baca atau hafalkan mendadak hilang begitu saja saat dibutuhkan. Padahal, kamu sudah berusaha keras. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang berpikir bahwa kunci sukses belajar itu cuma soal rajin dan waktu yang dihabiskan. Tapi, faktanya, ilmu otak membuktikan bahwa belajar yang efektif itu bukan soal berapa lama, tapi bagaimana caranya. Otak manusia adalah organ yang luar biasa. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, otak membentuk jaringan koneksi antar neuron yang disebut sinapsis. Menurut Eric Kandel, seorang peraih Nobel, ingatan terbentuk lewat proses biologis yang rumit. Prinsip Hebb mengatakan, neurons that fire together, wire together. Artinya, semakin sering dua neuron diaktifkan bersama, semakin kuat koneksi di antara mereka. Inilah sebabnya, pengulangan terstruktur sangat penting dalam belajar. Tapi, bukan sekadar mengulang-ulang tanpa makna. Otak juga butuh keterlibatan emosi dan makna agar informasi lebih mudah diingat. Selain itu, tidur yang cukup sangat krusial. Saat tidur, otak melakukan konsolidasi memori, yaitu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Sayangnya, banyak dari kita masih melakukan kesalahan umum saat belajar. Salah satunya adalah belajar maraton, atau belajar dalam waktu lama tanpa jeda. Bukannya makin pintar, otak justru kelelahan dan tidak mampu menyerap informasi secara optimal. Cramming atau belajar semalam suntuk sebelum ujian juga sama buruknya. Alih-alih membantu, kebiasaan ini justru mengganggu proses konsolidasi memori di otak. Belajar secara pasif, seperti hanya membaca atau menonton video tanpa interaksi aktif, juga kurang efektif. Otak kita tidak dirancang untuk menyerap informasi secara pasif. Kita butuh proses aktif untuk benar-benar memahami dan mengingat pelajaran. Lalu, bagaimana cara belajar yang benar menurut ilmu otak? Pertama, gunakan teknik spaced repetition atau pengulangan bersela. Daripada belajar 3 jam langsung dalam satu hari, lebih baik belajar 30 menit setiap hari selama seminggu. Ini terbukti secara ilmiah lebih efektif untuk mempertahankan informasi. Hermann Ebbinghaus bahkan membuktikan lewat kurva lupa bahwa manusia cenderung melupakan informasi dengan sangat cepat jika tidak diulang secara berkala. Kedua, lakukan retrieval practice, yaitu menguji diri sendiri. Coba ingat kembali apa yang sudah dipelajari tanpa melihat catatan. Penelitian membuktikan menguji ingatan jauh lebih efektif daripada sekadar membaca ulang materi. Ketiga, gunakan interleaved learning, yaitu mencampur beberapa topik dalam satu sesi belajar. Ini membantu otak beradaptasi dan tidak mudah bosan. Keempat, aktifkan semua indera saat belajar. Tulis tangan, buat mind map, ajarkan ke orang lain, atau gunakan gambar dan suara. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin kuat memori yang terbentuk. Dan terakhir, jangan lupakan tidur yang cukup dan olahraga ringan. Kesehatan fisik sangat mempengaruhi kemampuan otak dalam belajar. Dari perspektif Islam, belajar juga dianjurkan dilakukan secara bertahap dan berulang. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah ilmu walau satu ayat." Prinsip ini sejalan dengan konsep pengulangan dan konsistensi. Dalam Islam, belajar harus diniatkan dengan benar, dilakukan secara bertahap, dan tidak boleh memaksakan diri sampai merusak tubuh, seperti begadang tanpa alasan yang jelas. Imam Syafi'i sendiri dikenal karena kebiasaannya mengulang pelajaran hingga puluhan kali, hingga benar-benar paham. Untuk membantu proses belajar, kamu bisa memanfaatkan berbagai tools modern seperti Anki untuk spaced repetition, Notion, atau Obsidian untuk membuat catatan aktif, dan Pomodoro Timer untuk mengatur waktu belajar dan istirahat. Checklist belajar otak friendly, belajar singkat tapi sering, uji diri sendiri, tidur cukup, buat catatan aktif, dan rutin evaluasi cara belajar. Jadi belajar efektif bukan soal rajin saja, tapi soal strategi yang sesuai dengan cara otak bekerja.
Mulai sekarang, coba terapkan teknik-teknik ini. Sudah pernah mencoba salah satunya? Bagikan pengalamanmu dan jangan ragu untuk terus eksplorasi cara belajar yang paling cocok buatmu.